Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sinkronus yang kelima ya. Untuk pertemuan yang ke-15 sebelum Anda menghadapi UAS-nya. Ya. Sebelumnya saya ucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sama-sama saling memaafkan karena memang bulannya masih bulan Lebaran ya. Oke, minggu depan Anda sudah menghadapi UAS. UAS-nya nanti akan saya adakan sesuai dengan jadwal perkuliahan. Berarti Anda nanti UAS-nya tanggal 8 hari Selasa jam 10.30. Soalnya ada 50 pilihan ganda. A, B, C, D, E. Tinggal Anda pilih yang betul. Nilainya 2 setiap kali betul. Kemudian hanya satu kali kesempatan ya. Jadi tolong cari sinyal yang paling bagus. Waktunya 45 menit. Ya, soalnya 50, waktunya 45 menit. Oke, untuk fixnya nanti bisa saya share beritanya, infonya di grup WA. Oke, kali ini kita mau bahas materi-materi yang akan kita ujikan ya. Ini sebentar. Materi yang akan diujikan nanti ada materi setelah UTS. Yang pertama tentang keputusan investasi modal. Ini juga sudah ada sinkronusnya. Kemarin sudah saya kasih ininya ya, materinya. Kemudian materi tentang penilaian kinerja dan harga transfer. Hari ini akan kita bahas. Penentuan biaya variabel dan pelaporan segmen, biaya kualitas dan produktivitas, dan yang terakhir balance scorecard. Dan materinya sudah saya share semua. Untuk lebih detailnya bisa Anda pelajari di bukunya Baldrick Siregar. Oke, nanti karena itu ABCD, nah kebanyakan nanti soalnya terkait dengan materi, dengan teori ya. Jadi pelajari Baldrick Siregar, tidak hanya PPT dari saya saja. Oke, saya mulai dari materi yang pertama tentang penilaian kinerja dan harga transfer. Ada dua tema di sini ya, penilaian kinerja dan harga transfer. Itu dua hal yang berbeda, namun materinya jadi satu. Yang akan kita pelajari pertama tentang penilaian kinerja. Ya, akuntan manajemen itu kan bicaranya tentang internal sebuah perusahaan, bagaimana cara mengelola perusahaan. Ya. Nah, setiap struktur organisasi yang ada di sebuah perusahaan, dia punya tanggung jawab. Dan tanggung jawabnya itu bisa dilihat dari seberapa jauh kinerja dari masing-masing struktur organisasi. Struktur organisasinya apa? Ya, sebuah perusahaan itu tentunya dimulai dari direktur ya, dimulai dari direktur, kemudian manajer dan para staf-stafnya. Antara staf, manajer dan direktur itu wajib bertanggung jawab. Bertanggung jawab ke siapa? Ya ke atasannya. Kalau staf tanggung jawabnya ke manajer, manajer tanggung jawabnya ke direktur, kemudian direktur akan bertanggung jawab kepada komisaris. Nah, ini bagaimana cara mempertanggungjawabkannya? Di sini kan ada suatu bisnis yang manajernya bertanggung jawab terhadap sejumlah aktivitas. Contoh, manajer pemasaran akan mempertanggungjawabkan tugasnya sebagai seorang manajer pemasaran. Bagaimana produk yang terjual, apakah meningkat, apakah menurun. Begitu juga dengan manajer produksi, apakah produk yang sudah diproduksi itu sesuai dengan tujuan perusahaan, kualitasnya bagaimana. Nah, setiap manajer itu akan bertanggung jawab berdasarkan pusat-pusat. Pusat apa? Di sini ada pusat biaya. Ya. Manajer mempunyai pengaruh yang memadai terhadap timbulnya biaya. Contoh kayak bagian produksi. Nah, yang namanya bagian produksi itu kan kaitannya dengan biaya yang dikeluarkan. Kalau biayanya bisa dihemat, kalau biayanya bisa ditekan, tentunya laba perusahaan akan meningkat. Nah, itulah tanggung jawab dari pusat biaya.
Oke, yang kedua, ada pusat pendapatan. Nah, biasanya yang terkait dengan pusat pendapatan adalah divisi penjualan atau manajer penjualan. Di mana manajer itu mampu nggak sih untuk menjual produknya? Contoh, misalnya produk Indomie, ya. Manajer penjualan akan mencari cara bagaimana caranya supaya Indomie itu bisa terjual. Kalau Indomie itu kan pangsa pasarnya bisa dalam negeri, bisa internasional ya, karena Indomie yang di luar itu kan kemasannya berbeda dengan yang di internal. Kemudian pusat laba, misalnya Indomie, Indofood itu kan punya Indomie, punya sirup, punya kecap, punya saus, dan masing-masing divisi, masing-masing produk wajib memiliki tanggung jawab menghasilkan laba. Waktu di pengambilan keputusan taktis itu kan ada contoh. Misalnya Indomie, sirup, kecap. Itu kan setiap produk pasti dia punya laba. Mungkin produk A atau produk kecap itu rugi, mungkin produk sausnya untung. Nah, berbagai macam tugas dari masing-masing manajer itu ya berlomba-lomba untuk mencari laba yang paling tinggi. Nah, itu namanya pusat laba. Ada pusat investasi. Yang namanya investasi itu kan Anda punya uang kemudian diinvestasikan untuk aset. Diinvestasikan untuk bikin proyek baru, untuk membeli mesin, kemudian membuka cabang baru atau membuat produk baru. Nah, itu namanya pusat investasi. Kalau layak atau enggaknya itu sudah di keputusan investasi ya. Kalau yang di pusat investasi itu bagaimana tanggung jawabnya manajer ketika dia sudah mengambil keputusan untuk menjalankan usaha tersebut. Apakah arus kas yang diterimanya itu sesuai dengan harapan Anda? Nah, ini tugas dari pusat investasi. Oke, ini cara untuk mengukur pusat investasi. Coba saya minta untuk Mbak Stefani Meliana. Mbak Stefani? Ya, Bu. Oke, ada berapa cara Mbak untuk mengukur kinerja pusat investasi? Ada 2. Dua, yang pertama. Return on investment sama residual income. Ya, pernah mendengar ya Mbak ROI ya? Iya. Ya, di manajemen keuangan itu sudah ya. Kalau dulu itu kan Anda diminta untuk menyusun tentang apa ya, saya lupa. Pengambilan keputusan juga. Kalau ini kita akan mengukur kinerjanya. Kinerja pusat investasi. Mbak, fungsinya ROI untuk apa Mbak Stefani? Untuk menghasilkan laba dari penggunaan sejumlah tertentu investasi. Ya, berarti kata kuncinya ROI itu untuk mendapatkan apa berarti? Laba. Nah, rumusnya Mbak? Laba operasi dibagi aset operasi rata-rata. Saya contohkan ya, misalnya asetnya 100 juta, labanya 200 juta. Berapa ROI-nya? 2. 2. Nah, 2 itu kan bisa saya tulis, laba operasinya 2, aset rata-ratanya 1. Artinya apa ini Mbak berarti? Ketika Mbak videonya mana Mbak Stefani? Sebentar, Bu. Kan labanya 2, ya kan? Aset operasinya 1. Artinya jika kok di-mute lagi Mbak Stefani? Halo Mbak Stefani? Kok nggak ada suara, nggak ada video?
Oke, mungkin saya lempar ke Mbak Hadisti ya. Mbak Hadisti, ini melanjutkan soal saya yang tadi ya. Laba operasinya 2, aset operasinya 1. Artinya apa sih Mbak ini? Ketika apa? Ayo Mbak, suaranya mana nih? Iya, Bu. Ketika, kok mengguyang-guyut Pak? Ayo, mana suaranya? Ketika masa nggak ngerti caranya gimana? Kan 2:1. Ketika apa? Ketika laba operasi Anda dapat aset dulu apa laba dulu? aset Iya. dulu. Kan nggak mungkin Anda nggak punya aset tapi punya laba. Kan Iya. punya aset dulu baru dapat laba. Nah, ketika apa berarti? Laba. Ketika Anda punya aset berapa, Mbak? Aset 1. Satu apa satuannya? Anggap aja ini Rp1 ya, kan 2:1. Ketika perusahaan memiliki aset Rp1, maka tadi lo ROI fungsinya apa? Untuk mendapatkan apa? Laba, maka akan mendapatkan laba sejumlah 2. Nah, oke, ulangi lagi Mbak kesimpulannya. ROI 2 itu menunjukkan jika aset perusahaan 1 akan satu apa? menghasilkan laba sejumlah Rp1, akan menghasilkan laba sejumlah. Ya, jika sebuah perusahaan itu memiliki aset Rp1, katakanlah modalmu ini Rp1, iya kan? Tapi kamu dapat untung Rp2. Ya, itu Anda mau nggak usaha seperti itu, Mbak? Mau. Kenapa? Karena akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada aset yang dimiliki. Iya. Modalmu cuma Rp1, untungmu Rp2. Itu kan suatu hal yang luar biasa, hampir 2 kali lipatnya kan ya. Ya. ROI yang bagus itu ROI-nya yang besar apa ROI-nya yang kecil? ROI yang bagus itu ROI yang besar apa ROI yang kecil? ROI yang kecil. ROI yang kecil. Kalau ROI kecil berarti labanya besar apa kecil? ROI yang besar, Bu. Iya. Ya Mbak, lanjutkan. Kenapa ROI yang besar? Yang bagus? Karena semakin besarnya ROI, maka semakin banyak laba yang didapat. Iya. Kalau asetnya itu yang bagus, aset yang tinggi apa aset yang kecil? Aset yang kecil. Kenapa aset yang kecil itu bagus? Ya katakanlah nggak aset modal lah ya. Modal yang kecil labanya tinggi, itu kan enak sekali ya. Beda kalau misalnya, oke deh saya ganti, Mbak Clara. Tadi Mbak Clara ya? Iya, Bu. Oke Mbak Clara saya ganti deh. Kalau misalnya labanya itu 100, asetnya 200, berarti ketemu berapa? Labanya 100, asetnya 200, Bu. Ya, berarti ketemu 1:2. 1:2. Artinya bagaimana berarti Mbak? Maka laba yang rugi, Bu, Jika jika
aset itu sejumlah 2, maka labanya 1, maka perusahaan tersebut dianggap rugi. 2 apa? Karena laba yang diperoleh lebih kecil daripada jumlah aset, Bu. Apakah kalau sudah dikatakan laba itu rugi? Kan kata-katanya laba. Oh iya, Nah, gimana? labanya lebih kecil, Bu, Dari apa? dari aset Jadi jangan bilang aset rugi yang ya. dimiliki. Beda loh Iya. ya. Rugi itu ketika penjualannya dikurangi biaya. Itu minus. Ini Iya, Bu. beda kasusnya. Kalau ini asetnya besar, namun labanya yang dihasilkan itu agak lebih kecil. Berarti setiap Rp2 aset yang dimiliki perusahaan, perusahaan hanya mampu menghasilkan Rp1 laba. Mau nggak usaha yang seperti ini? Nggak mau, Bu. Kenapa nggak mau? Kan untung ini. Nggak rugi loh ini, untung loh. Untungnya Rp1. Iya, tapi untungnya sedikit, Bu. Kalau ada 2 opsi kan ya, 2:1 sama 1:2, tentunya Anda milih 2:1 kan ya. 2:1. Namun Iya. ketika ROI-nya itu 1:2 itu adalah yang tertinggi. Katakanlah 1,4 dengan 1,2. Anda pilih mana? Bagaimana, Bu? 1:4 dengan 1:2. Anda pilih ROI yang mana? Satu banding 4 dengan 1:2. ROI-nya pilih yang mana, Mbak? 1:2, Bu. Kenapa? Karena gimana ya, Bu? Milih 1:2. Kita bicara fakta loh, Karena kita bicara angka loh ya. Kita bukan bicara narasi, iya, kita bicara angka. 1:4 tuh hasilnya berapa? 1/4. 0,25. Berapa persen sih 0,20 1/4 itu? 25%. 0,25%. 5. Kalau 1:2 itu berapa persen? 0,10. Berapa persen? 50%. 50%. Ya, 0,50. 50% kan ya? Kalau Iya. disuruh milih ROI 25 dengan ROI 50, Mbak Clara pilih ROI yang mana? (25 banding 50). Pastinya pilih ya 50. 50. Paham ya sampai sini ya? Fungsinya ROI seperti itu. Makanya ketika kita investasi kan di keputusan investasi kan kita ngitung NPV, selewat itu NPV-nya. Setelah Anda ketemu NPV kan Anda menjalankan usaha. Setelah menjalankan usaha selama 1 tahun kan Anda diminta untuk pertanggungjawabannya. Diminta untuk menghitung ROI-nya. Bagaimana ROI-nya? Kalau ROI-nya makin besar itu menunjukkan kinerjanya bagus. Kalau ROI-nya kecil ya, aset dengan labanya itu lebih besar dari asetnya, maka itu menunjukkan, mengindikasikan ROI-nya kecil. Gitu. Oke, itu ya yang namanya kinerja. RI tidak perlu saya bahas ya, karena yang populer itu pakainya ROI. Karena ada rate of return minimum, ya ini harus ada ilustrasinya. Saya langsung masuk ke harga transfer ya. Oke, silahkan tadi bisa nulis di chat ya nama sama NIM-nya. Sekarang Mbak Tuti Latifatul. Tolong saya dibacakan Mbak pengertian dari harga transfer itu apa? Ya, harga transfer adalah harga barang atau jasa yang ditransfer di antara pusat-pusat pertanggungjawaban. Sebenarnya masih ada satu kata lagi ya, dalam satu perusahaan. Barangnya ditransfer, ya, produk A ditransfer ke B, itu dalam satu perusahaan. Tapi ketika produk A ditransfer ke B tapi berbeda perusahaan, tidak dalam satu perusahaan, itu namanya bukan harga transfer.
Oke, Mbak Tuti bisa memberikan contoh, Mbak, perusahaan apa yang bisa memberikan ilustrasi harga transfer? Perusahaan apa, Mbak? Jadi dia itu bisa menjual ke perusahaan lain tapi dalam satu, bukan bisa ya, menjual barang ke dalam divisi lain dalam satu perusahaan. Saya contohkan misalnya Indofood, Mbak. Biar ceritanya Indofood. Mentransfer barang ke konsumen lain. Konsumen lain itu siapa? Sekarang gini, Mbak, identifikasi ya. Produk Indomie, produk Indofood itu apa saja? Sebutkan. Saus, kecap, Saus, 2, kecap, 3, sirup, sirup, 4, mie instan. mie instan. Oke, pakai 4 contoh aja ya. 1 kecap, 2 saus, 3 sirup, 4 Indomie ya. Ya, sekarang ceritakan, Mbak. Ini produk apa ditransfer ke apa? Misalnya, Anda mau mencontohkan. Produk apa ditransfer ke produk apa? Kan masih dalam satu Indofood ini. Jadi kecap Indofood, saus Indofood. Mie instan. Mie instan ditransfer dalam produk Indomie. Mie instan. Ya mie instan itu kan Indomie itu kan, Mbak. Iya sih. Mie instan itu ya Indomie itu. Kan pilihannya 4 tadi. Saus, kecap, mie, sirup. Sebutkan dari apa ke apa. Dengar apa enggak, Mbak Tuti? Kan barangnya apa ditransfer ke apa? Mbak Tuti deh, manajer kecap. Saya manajer Indomie, ya kan? Yang bisa ditransfer itu produk apa ke produk apa? Produk kecap ke produk mie. Produk Mie itu butuh kecap enggak? Iya, Bu. Butuh. Tapi kalau Indomie transfer ke kecap, bisa enggak? Tidak. Kenapa enggak bisa? Karena dalam produk mie itu yang membutuhkan kecap. Ya kan kecap enggak jualan Indomie, ya kan? Indomie butuh kecap. Artinya kecap ditransfer ke Indomie. Tapi Indomie tidak bisa ditransfer ke kecap. Karena kecap nggak jualan Indomie. Mudah nggak? Iya, Bu. Oke, sekarang berikan contoh lain. Kan tadi kecap ke Indomie. Nah, contoh lain. Masih dari Indofood, misalnya. Saus ditransfer Iya bisa, saus ditransfer ke Indomie. ke Indomie. Indomie nggak bisa transfer ke saus. Kan saus nggak jualan Indomie. Mudeng ya sampai sini ya? Iya, Bu. Oke, cukup. Sekarang saya minta lagi Mbak Aisyah Indriani. Oke. Iya, Bu. Mbak Aisyah, contoh lain nggak? Selain Indofood kira-kira pabrik apa yang bisa saling jual beli? Pabrik Apa misalnya? Kao Indonesia itu, Bu. Kau? Ya, itu kayak pabrik sabun itulah, sabun mandi. Ya, produknya apa Mbak? Kalau setahu saya sih seperti sabun mandi. Contoh sebutkan sabun apa? Kan ada sabun, ada sampo, macam-macam kan ya? Bisa nggak sampo itu transfer ke sabun?
produknya sampo ditransfer ke sabun atau bahannya sampo ditransfer ke sabun? Beda, Bu. Ya beda. Kalau beda berarti nggak bisa ditransfer. Ya. Jadi bisa nggak dijadiin contoh itu kau? Enggak, Bu. Ya. Sekarang saya kasih clue ya. Coba Anda berpikir. Misalnya 2 kelinci. Tahu kan produknya 2 kelinci? Iya. Nah, tentukan produknya apa saja, Mbak. Sebutkan satu. Garuda Rosta, 2 kelinci kok kacang atom itu. Garuda. Kacang atom. Garuda Terus, dengan 2 kelinci itu beda loh, Mbak. iya, maksudnya kacang atom yang merek 2 kelinci itu loh, Bu. Iya, jangan bilang Garuda. Kalau Anda beli kacang, misalnya Anda 2 kelinci, beli kacangnya di Garuda, itu bukan harga transfer. Kan beda perusahaan. Yang namanya harga transfer itu belinya masih dalam satu perusahaan. Ya belinya ya di dalamnya 2 kelinci tadi. Oke deh, kacang atom ya Mbak ya. 1 ya. Iya, Bu. 2, selain Terus kacang atom. kacang goreng yang merek 2 kelinci itu kan juga ada. Bukan kacang goreng deh, kacang oven ya. Iya. Terus selain kacang Itu oven, dua apa produk ya? bisa jual beli Mbak. Kacang atom sama kacang oven, kacang kulit oven. Bisa? Bisa, Bu. Kacang kulit oven ditransfer ke kacang atom karena kacang atom kan juga butuh kacang. Ya, bahan dasarnya ya. Oke. Iya. Tapi kacang atom bisa nggak mentransfer ke kacang oven? Nggak bisa, Bu. Soalnya kan kacang oven kan hanya kacangnya saja. Kalau kacang atom kan ada tepungnya. Ya, beda ya. Jadi nggak bisa transfer asal transfer. Harus ada bahan yang sama. Kalau Anda mentransfer bahan yang berbeda, ya itu bukan harga transfer. Karena kan nggak masuk. Contoh gini, di 2 kelinci ada kacang koro, Mbak. Ada. Nah, selain kacang koro ada kacang apa lagi? Setahu saya cuma kacang koro sama kacang tanah. Soalnya saya biasanya belinya cuma itu. Ya, ada kacang polong juga. Kan itu beda. Kacang Iya. polong, kacang koro, kacang kulit ya. Bisa Iya. nggak kacang koro itu ditransfer ke kacang kulit, ke kacang oven? Nggak bisa, Bu. Tapi kacang koro, kacang oven bisa ditransfer ke produk mix. Tahu kan yang mix? Iya. Iya, tahu, Bu. Enggak? Iya, Bisa. bisa. Karena dia kan campuran banyak. Nah, itu namanya harga transfer. Ya, berarti tahu ya pengertian harga transfer ya. Iya, Bu. Oke, cukup. Oke, itu ilustrasi dari harga transfer. Saya masuk ke materi selanjutnya tentang penentuan biaya variabel dan pelaporan segmen. Ini sudah kita pelajari di pengambilan keputusan taktis. Nah, saya fokusnya di sini aja. Bedanya laporan laba rugi, model variabel dan penuh. Kalau yang model variabel, ya, ini perhitungannya lebih rinci karena membandingkan karena dikelompok-kelompokkan, yang variabel dikelompokkan sendiri, yang tetap dikelompokkan sendiri. Namun untuk yang biaya penuh itu enggak ada pengelompokan, mana yang variabel, mana yang penuh. Oke. Saya enggak banyak di sini karena sudah kita pelajari di keputusan taktis ya. Saya lanjut ke biaya kualitas. Di biaya kualitas itu saya contohkan, coba Mbak Melati Pertiwi. Oke, pengertian biaya kualitas apa Mbak Melati? Coba dibacakan ya. Masih di mute Mbak. Mbak Melati. Ayo, malah cuman fotonya aja nih.
Tolong Mbak saya dibacakan Mbak, kualitas itu apa? Mana nih orangnya? Kok nggak ada suaranya Mbak Melati? Orangnya nggak ada. Mbak Syafina coba. Ya, Bu. Ayo Mbak Pengertian Fiza, kualitas. ini coret-coret. Mbak Fiza mana? Kualitas dapat diartikan Mbak Fiza tanggung jawab. Mbak apa Mas sih Fiza ini? Nggak ada orang ya? Oke lanjut Mbak Safina ya. Bacain Mbak. kualitas atau quality dapat diartikan berbeda antara satu orang dan orang lain. Biasanya kualitas dapat dilihat dari dua faktor utama berikut ini, yaitu memuaskan harapan konsumen yang berkaitan dengan atribut-atribut harapan konsumen. 2. Memastikan seberapa baik produk dapat memenuhi aspek-aspek teknis dari desain produk tersebut, kesesuaian kinerja dengan standar yang ditetapkan, dan kesesuaian dengan standar pembuatannya. Oke. Mbak Syafina pakai peniti nggak Mbak? Tidak, Bu. Nggak pakai. Tapi sering pakai peniti? Sering. Sering. Anda lebih senang peniti itu yang tebel atau yang lincip? Yang lancip. Kenapa? Kalau tebal kadang kan ujungnya tumpul, jadinya ngerusak jilbab. Ya. Bisa nggak itu dikatakan sebuah kualitas, Mbak? Bisa, Bu. Kenapa bisa dikatakan kualitas itu? Karena kan Gimana? Oh, ini kualitasnya jelek nih. Ini kualitasnya bagus. Kan Anda bisa bilang seperti itu kan? Anda ketika pakai jarum, ya kan? Dalam hati kan kalau ini tumpul kan pasti Anda grundel ya. Wah, ini kualitasnya jelek. Ya. Kok Anda bisa bilang itu jelek? Terus ketika lancip, enak banget kan? Tinggal dimasukkan langsung dipakai. Anda bilang, wah ini jarumnya enak nih, lancip nih, kualitasnya bagus nih. Kan gitu. Kenapa Anda bisa bilang seperti itu? Misalnya kalau pakai jarum tumpul kan merusak jilbab, otomatis kita jadi kayak tidak suka dengan produknya karena apa ya? Karena kualitasnya buruk. Kualitasnya buruk ya. Coba ini nomor 1 baca Mbak. Memuaskan harapan konsumen yang berkaitan dengan atribut-atribut harapan konsumen. Kata kuncinya apa berarti? Memuaskan. Ketika jarumnya itu tumpul, Anda puas enggak? Tidak puas. Nah, itulah jawabannya. Anda bisa mengatakan kualitas bagus, tidak bagus, karena Anda merasa puas dan tidak puas. Ya kan? Nah, padahal yang namanya jarum, itu kan satuannya apa, Mbak? Ini loh, lingkar-lingkar jarum itu loh. Satuannya apa? Sentimeter? Sentimeter. Oh iya, 1 senti apakah bisa masuk itu ke jilbab? Milimeter apa ya? 1 senti itu? Satuannya apa coba kalau peniti itu? Di bawahnya senti. Milimeter. Iya kan? Mili aja itu masih 0, ya, bayangin aja, kualitas sebuah jarum itu dilihat dari tebalnya jarum kan ya. Semakin dia runcing, semakin dia kecil, itu menunjukkan kualitasnya bagus. Karena kan mudah untuk digunakan. Dan kita puas
dengan produk tersebut. Supaya produk itu seragam, kan yang namanya satu pabrik itu kadang jarum itu kan nggak mungkin ukurannya sama semua, ya kan? Karena satu pack itu kadang ya ada yang tumpul, ada yang enggak. Nah, itu artinya kualitasnya tidak terjaga dengan baik. Kalau mau menjaga kualitas, itu ya seragam. Kalau katakanlah 0,1 mili, ya semuanya harus 0,1 mili. Jika ada yang di atas atau di bawah 0,1 mili, berarti itu tidak sesuai dengan desain produknya. Ini kan ada sesuai dengan desain produknya. Kalau desainnya 0,1 ya produknya harus 0,1 mili. Ketika itu 0,19 atau 0,2 itu aja berbeda loh. Oke, Mbak Safina pernah ini pakai baut, ya kan? Oke, kalau baut itu satuan diameternya apa, Mbak? Mili juga atau senti? Senti, Bu. Senti. Ini agak lebih gede lagi ya. Kalau yang jarum kan mili ya. Sekarang kita naik lagi ke satuannya senti. Biasanya plat nomor itu kan ada bautnya ya. Bautnya supaya Anda bisa memasukkan lubang tersebut. Kalau itu geser 0,1 cm aja, kira-kira bisa masuk enggak? Tidak bisa, Bu. Tidak sesuai ukuran. Pentingnya kualitas. Jadi diameter itu harus ditentukan. Yang namanya cetakan kan kadang ada kurang, ada lebihnya. Supaya itu seragam, maka Anda harus belajar biaya kualitas. Itu. Oke. Mbak Safina bisa nulis di chat ya nama sama NIM-nya. Nanti bisa dipelajari sendiri bagaimana cara menentukan taguchi. Nanti ada model yang namanya